Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puswari Muharam. Saya dari D4 Teknik Informatika kelas 2A, kampus ULBI. Di sini saya mau mempresentasikan proyek UTS saya membuat sebuah aplikasi tentang data pasien, patient care, yang dimana ada 4 form. Yang pertama ada login, register, lalu ada tempat untuk rekap pasien menampilkan data chart. Lalu pada bagian data plus ini kita bisa menambahkan data dan juga adanya grid untuk menampilkan datanya. Ini tampilan login yang paling pertama. Di sini ada box untuk memasukkan username password beserta ada tombol loginnya, lalu ada juga link untuk kita masuk ke bagian register. Kita lanjut pada bagian register. Di sini ada form di mana kita harus mengisi nama, usia, username, password beserta button submitnya juga, dan juga ada untuk kita kembali ke bagian login kalau kita sudah punya akun. Lanjut, saya akan menampilkan bagian data charts-nya dulu, di mana kita menggunakan chart visualization untuk menampilkannya. Ini ada di bagian statistik data pasien. Lanjut pada bagian data plus, kita bisa memasukkan pasien-pasien baru pada form ini, yaitu namanya, usia, date. Sini menggunakan date picker, body weight, blood pressure, blood sugar level. Nah, sini ada tombol submit untuk submit form yang ada di atasnya, lalu tombol update untuk mengambil data yang akan diupdate di atas sini lagi, lalu juga ada delete. Ini ada pada bagian record data pasien. Lanjut kepada bagian codingannya. Yang pertama bagian login. Untuk bagian login ini nggak banyak ya, hanya inputan untuk memasukkan inputan user dan password, yang dimana nanti ada autentikasi user menggunakan patokannya username dan password. Sini ada validasinya yang akan dimasukkan datanya ke bagian MongoDB nantinya, karena semuanya data akan dimasukkan ke bagian MongoDB. Nah, seperti ini saya sudah punya 2 akun, memasukkan nama, Hafiz, usia, username, passwordnya. Nah, itu akan masuk dari register. Kita masuk ke bagian register. Di bagian register ini kita menginputkan nama, usia, username, dan juga password. Yang mana ada validasi seperti biasa karena tidak boleh kosong. Jika kosong dia akan menampilkan sebuah message box, harap isi semua text box. Lalu untuk di bawahnya itu untuk membuat dokumen baru ya, di bagian user untuk menyimpan datanya ke MongoDB yang tadi. Nah, ini data yang disimpan ke MongoDB-nya. Lalu dia akan mengclear semua boxnya lagi setelah kita selesai. Lanjut pada bagian data plus dulu ya. Yang pertama ya button ini, button hapus. Ini sebenarnya saya belum mengganti si namanya, namun kegunaannya untuk menghapus, yang dimana dia memeriksa dulu barisan yang dipilih pada data grid view. Dia mengambil ID yang dipilih dari baris tersebut, lalu mengkonfirmasi apakah akan menghapus atau tidak dengan menampilkan message box dengan pilihan yes atau no. Nah, jika kita yes, maka dia akan mengeksekusi bagian ini, if yang pertama, yang dimana dia akan langsung menghapus data dari MongoDB, data collection, delete one filter. Lalu akan menempelkan message box, data berhasil dihapus. Lanjut pada bagian ini, submit, button submit yang pertama, yang dimana dia akan memasukkan jika kita menginputkan bagian nama, usia, memilih juga tanggal, memasukkan berat badan, blood pressure, dan juga blood sugar, dia perlu memvalidasi apakah ada inputannya kosong atau tidak. Jika ada yang kosong, maka dia akan menampilkan message box semua kolom harus diisi. Gitu. Dilanjut pada bagian ini, jika baris di data grid dipilih untuk melakukan update. Ini digunakan untuk memberikan inputan, kan, memasukkan inputan.
Sedangkan bawahan ini itu masuk kepada bagian untuk melakukan update sebenarnya. Saat kita update, kita klik update, data akan muncul, namun kita perlu menggunakan tombol submit kembali untuk mengeksekusi updateannya. Makanya dia ada di dalam button submit. Meskipun ini adalah tahapan untuk update. Eh, untuk update ini sendiri, di sini dia akan mengambil ID baris sama seperti deretan tadi. Lalu, nah ini saat kita mengubah atau mengganti bagian nama, usia, date, weight, itu dia akan mengupdate data saat kita mengklik si submitnya dan mengirimkannya kepada MongoDB collection, data collection update one. Nah, setelah itu dia akan menampilkan data berhasil diperbaharui, sukses. Nah, di bawahnya ini jika ada data yang tidak dipilih, gitu, maka kita perlu menambahkan data baru. Dan juga akan menyimpan data kembali ke MongoDB. Setelah data tersimpan, maka inputan ini akan dibersihkan seperti biasa agar tidak ada dua kali inputannya sama. Lalu di refresh. Nah, ini adalah untuk bagian klik update, di mana saat kita mengklik update, kita perlu memilih dulu barisan mana yang akan kita ambil. Seperti nah, teks nama, ini tuh text boxnya, select row, cell, yang dimana itu mengambil nama, value-nya diubah menjadi sebuah string. Semuanya di sini diubah menjadi sebuah string, termasuk date-nya juga. Nah, jika kita tidak memilih salah satu baris, maka dia akan menampilkan pilih baris yang ingin diupdate terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu pada bagian bawah ini adalah bagian untuk data grid view-nya, untuk meload datanya, untuk menampilkan datanya. Yang pertama, dia harus mengambil dulu dari data collection pada MongoDB. Setelah itu menampung datanya pada data table dan juga menambahkan kolom-kolom ini kepada data table, yang dimana ini adalah tipe datanya string. Ini tuh ID diubah menjadi string pada data table ini. Dilanjut, nah ini di bawah dokumen ID to string. Nah, ini dia mengubah si ID ini menjadi string gitu. Dan juga ini ada date juga, to short date string. Ini adalah kegunaannya untuk tambahkan data dari MongoDB ke data table. Nah, jika ada kesalahan atau error, maka dia seperti biasa akan mengirimkan message box show kepada pengguna, yaitu isinya terjadi kesalahan saat memuat data. Baik, selanjutnya kita akan melakukan presentasi langsung dari aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasi yang telah saya buat. Ini bagian login ya. Kita akan melakukan register terlebih dahulu. Dan klik sign up. Nah, silahkan mengisi nama, usia, username, dan juga password. Kita klik submit, dia mengonversi pada telah berakhir. Lanjut bagian kita menggunakan yang tadi. Nah, dia mengkonfirmasi bahwa dia berhasil tadi, maka dia langsung masuk bagian start passion yang tadi. Data juga akan pertamanya user Fahri, dia dulu username password 23. Nah, ini adalah data yang visualisasikan yang belum uji
Ini kita akan yang record pasien kita baru ini udah dapat datanya. Akan coba sekarang kita coba menambah baru. Oh ya, belum hanya untuk uji coba. Oke, langsung ambil sekarang semuanya. Ini yang orange ini blood sugar yang tadi saya tambahkan 300, dan yang biru ini adalah blood pressure. Tuh. Dia ada pada tanggal 18 Desember datanya. Jadi untuk visualisasi ini alhamdulillah sudah berhasil. Lanjut, kita akan mengedit data. Kita ambil row-nya yang mana, lalu kita update. Nah, saat kita update, misalkan saya mau mengganti usia aja. Kita ganti usianya jadi 25 dan blood sugarnya jadi 400. Oke, data berhasil diperbaharui. Nah, perubahan datanya usia jadi 25 dan juga blood sugarnya 400. Kalau kita mau menghapus data, tinggal kita pilih lagi row mana yang mau kita ambil, lalu kita klik delete. Dia akan memberikan pop-up konfirmasi hapus. Jika kita ingin hapus, kita tinggal klik yes. Oke, data berhasil dihapus. Begitu juga pada bagian data pasiennya sudah tidak ada, sudah terhapus. Ini adalah data-data yang sebelumnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.